Nah, memang secara ball possession memang Persib lebih unggul, tapi sebetulnya secara permainan Persija juga bagus ya teman-teman. Jadi bedakan antara ball possession dan juga bagaimana menguasai permainan. Namun yang patut diapresiasi adalah penampilan Daisuke Sato. Menurut saya Daisuke Sato menjadi orang pertama yang selalu menghadang serangan Persija gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Ya teman-teman, baru saja berakhir pertandingan yang sangat seru, pertandingan Super Big Match atau kita sering menyebut El Clasico Indonesia, yakni antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta ya teman-teman. Ini sebelum pertandingan tentu selalu menarik ya, pertandingan ini selalu dinanti, selalu menarik, selain juga bagaimana rekor pertemuan dari kedua tim, kemudian juga sejarah rivalitas dari Persib dan Persija. Tentu yang menjadi sorotan adalah dua pelatih kelas dunia, dua pelatih Eropa, dua pelatih yang sama-sama pernah melatih tim di Eropa, yakni Luis Milla Persib Bandung, kemudian Thomas Doll di Persija Jakarta. Nah, sebelum pertandingan, memang Persib tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain timnas ya teman-teman. Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, bahkan David Da Silva diragukan tampil. Febri Haryadi juga belum bisa tampil karena masih cedera. Kemudian di pihak Persija kemarin ada Hansa Muyama dan Syahrian Abimanyu yang dipanggil tim nasional Indonesia, dan Yusuf Helal yang juga dipanggil oleh tim nasional Bahrain. Tapi di luar dugaan, Hansa Muyama dan Syahrian Abimanyu ditampilkan sejak menit awal. Jadi Persija ini praktis lebih komplit ya, meskipun ada pemain Yusuf Helal yang tidak bisa tampil. Sementara di Persib, 3 pemain timnas, Febri Haryadi dan David Da Silva yang diturunkan dari bench ya teman-teman. Nah, melihat formasi yang kita lihat di pertandingan tadi, Fred Butuan bermain sebagai wing kiri. Jadi Fred Butuan tidak hanya menyerang, dia juga lebih fokus bertahan. Kemudian hand di kanan, kemudian juga di tengah ada Dado dan Aziz. Beckham Putra menjadi playmaker dan ada Ciro Alpes dengan Ezra Walian ya. Jadi Ciro Alpes lebih melebar, Ezra lebih target man. Nah, di Persija juga seperti biasa ini merupakan salah satu formasi terbaiknya dan terbukti sejak menit awal ini pertandingan sudah seru. Harus diakui di lini tengah Persija sedikit lebih unggul. Selain dari karakter gelandang-gelandang Persija ini lebih menyerang, karena juga menurut saya Dedi dan Aziz ini cenderung lebih bermain ke dalam gitu. Praktis hanya Beckham yang menyerang, kemudian Dedi dan Aziz ini diharapkan bisa menyeimbangi lini tengah Persija yang terbukti bagus ya teman-teman. Nah, memang secara ball possession memang Persib lebih unggul, tapi sebetulnya secara permainan Persija juga bagus ya teman-teman. Jadi bedakan antara ball possession dan juga bagaimana menguasai permainan. Nah, di tengah Persija sedikit unggul, tapi ball possession tetap dipegang Persib, seperti khasnya Luis Milla di Persib. Luis Milla ini melihat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang melihat bahwa kok Persib di bawah Luis Milla nggak tiki-taka, memang tidak semua tim sesuai dengan kapasitas pemainnya itu bisa bermain dengan tiki-taka. Nah, Luis Milla datang dengan pemain yang bukan pilihannya, kemudian dengan pemain yang ada dia harus menyulap Persib bangkit dari keterpurukan, dan dengan pemain yang ada yang bukan pilihannya terbukti Luis Milla bisa memanfaatkan pemain sesuai kapasitasnya. Jadi dengan bermain seperti ini, memang ini strategi yang pas untuk Persib. Lebih menunggu, lebih mengandalkan serangan balik, bahkan sesekali long ball. Kenapa Persib tidak banyak menyerang di lini tengah? Karena tadi, lini tengah itu lebih dominan Persija. Jadi sehingga pressing ketat yang dilakukan kepada Beckham, kepada Ciro, itu sangat jelas sekali ya teman-teman. Beckham dan Ciro ini dua pemain yang sangat jelas ya. Tadi Ferrari selalu mengawal Beckham, kemudian juga Kudela mengawal Ciro. Jadi dua pemain ini khusus ditugaskan untuk mengawal kedua pemain ini. Jadi pasti kesulitan di tengah. Sehingga yang terjadi beberapa kali Persib melakukan long ball ke sayap dan juga direct ke depan. Dan ini strategi yang cukup terbukti ampuh juga ya, meskipun Persib tidak melakukan banyak peluang sebetulnya kedua tim ini, tapi Persib mampu memanfaatkannya satu peluang emas, yaitu melalui Ciro, dan finishingnya juga kelas. Ferrari juga mungkin melakukan sedikit kesalahan dengan menendang rumput ya teman-teman. Jadi itu bukan pelanggaran, clear. Kemudian juga di sisi lain Persija cukup kuat dengan bola-bola atas, terbukti memenangi beberapa duel di bola atas.
Namun yang patut diapresiasi adalah penampilan Daisuke Sato. Menurut saya Daisuke Sato meskipun Persib melakukan atau menerapkan 3 back tengah dan kemudian Sato di back tengah sebelah kiri, dari Sato ini menjadi orang pertama yang selalu menghadang serangan Persija gitu kan. Ketika back Persib misalkan di kiri Persib butuhan telat turun, Sato yang ambil gitu loh. Jadi Sato ini cukup bermain bagus. Kemudian di belakang juga solid. Serangan Persija beberapa kali berhasil menusuk jantung pertahanan Persib, tapi lagi-lagi belum ada yang benar-benar peluang emas lah istilahnya gitu. Sementara di Persib, setelah unggul 1-0 melalui Ciro, praktis di 20 menit terakhir Persija lebih menggempur. Persija berkali-kali melakukan serangan, Persib sesekali melakukan counter attack, melakukan serangan balik, dan beberapa kali juga cukup berbahaya. Nah, mengenai penalti Beckham yang gagal, menurut saya tidak perlu disesali. Bagaimana di partai sekrusial ini, partai sebesar ini, dengan tekanan bobotoh yang begitu luar biasa, Beckham berani menendang eksekutif penalti. Padahal kan sebetulnya eksekusi utamanya itu Ciro ya, setelah David da Silva, Ciro mungkin. Nah, tapi sebetulnya cerita-cerita seperti ini tidak asing ya teman-teman. Dulu ketika Piala AFF 2010 final, leg kedua ketika timnas Indonesia menghadapi Malaysia, ada sebuah cerita dari Firman Utina di sebuah podcast bahwa sebetulnya saat itu ketika Firman menendang penalti, dia bukan eksekutor utamanya. Eksekutor utama itu Bambang Pamungkas, tapi Bambang Pamungkas sedang berada di bench, belum diturunkan. Sementara Christian Gonzalez yang menjadi eksekutor utama dan Irfan Bahdim yang menjadi eksekutor kedua tidak siap mengeksekusi penalti tersebut. Sehinggalah Firman seorang kapten, dia maju untuk mengeksekusi dan hasilnya gagal juga. Nah, bayangkan pemain sekelas Christian Gonzalez dengan kayaan pengalaman, top skor Liga Indonesia berkali-kali, kemudian Irfan Bahdim yang punya jam terbang di Belanda, pemain naturalisasi, tidak berani mengeksekusi penalti di laga sepenting itu. Apalagi ini Beckham Putra, pemain yang luar biasa, pemain yang berbakat, namun dia kan usianya masih 21. Jam terbangnya belum terlalu banyak juga seperti senior-seniornya. Jadi wajar ketika Beckham gugup mungkin atau mendapatkan tekanan. Jadi buat saya Boboto tidak perlu menyesali, apalagi harus sampai berlebihan mengkritik tentang penalti Beckham. Yang penting kan Persib menang juga. Kemudian ya untuk pendukung Persija tidak perlu berkecil hati. Masih ada 17 laga sisa. Ini hanya satu pertandingan. Meskipun ini pertandingan yang klasik, pertandingan yang penting, tapi kan ini cuma satu pertandingan, cuma 3 poin. Masih ada 17 pertandingan lagi menuju ke tangga juara. Jadi antara Persija pun jangan dulu berpuas diri, jangan dulu berkecil hati. Dan dengan kemenangan Persib ini, PSM Makassar dipastikan menjadi juara paruh musim. Dan juara paruh musim itu tentu bukan segalanya ya teman-teman, masih bisa terjadi apapun. Semakin menarik di 6 besar, poinnya rapat, dan kita menunggu laga-laga selanjutnya, dan salam olahraga.